Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam video pembelajaran matematika SMK, khususnya bagi siswa kelas 10. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang nilai mutlak. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang konsep nilai mutlak. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami konsep nilai mutlak sebagai jarak. Yang kedua, memahami definisi matematis nilai mutlak. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai mutlak suatu bilangan. 4. Memahami sifat-sifat nilai mutlak. Baiklah, kita awali pembahasan kita kali ini dengan konsep nilai mutlak sebagai jarak. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut dari angka 0 pada suatu garis bilangan. Dengan demikian, nilai mutlak suatu bilangan tentu akan selalu bernilai positif. Nilai mutlak suatu bilangan itu disimbolkan dengan tanda apit garis lurus di kiri dan di kanan. Seperti ini ya. Sehingga misal nilai mutlak suatu bilangan A ya, itu ditulis seperti ini. Ini dibaca nilai mutlak A. Dibaca nilai mutlak A. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada dua orang kurir yang akan mengantarkan pesanan makanan. Misal saja kurir 1 bergerak 5 km ke arah kanan. 5 km ke arah kanan. Maka dia akan berhenti di pelanggan B. Nah, jarak restoran terhadap pelanggan B ini dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh yang ditempuh oleh kurir 1 yang ditulis dalam tanda mutlak 5. Atau 5 berada dalam tanda mutlak. Yang besarnya atau nilainya adalah 5. Jadi, jarak dari angka 0 ke angka 5, ini ada 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari itu jarak yang ditempuh kurir 1 adalah 5. Dan jarak itu dapat dinyatakan dalam suatu nilai mutlak, yaitu dalam hal ini adalah nilai mutlak 5 yang nilainya adalah 5. Sementara itu kurir 2 bergerak 4 km ke arah kiri. Dia akan berhenti di pelanggan C ke arah kiri. Ya, ingat arah kiri. Arah kiri itu dinotasikan dalam garis bilangan itu bertanda negatif ya bilangannya. Maka jarak tempuh kurir 2 itu dapat dinyatakan atau dapat dituliskan dalam notasi tanda mutlak seperti ini, yaitu nilai mutlak negatif 4, yang artinya apa? Yang artinya adalah jarak tempuh kurir 2 adalah jarak negatif 4 ini terhadap titik asal. Kalau kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah atau 4 satuan. Maka dengan demikian jarak tempuhnya adalah 4. Ya. Dan 4 ini adalah nilai dari nilai mutlak negatif 4. Nah, sekali lagi nilai mutlak suatu bilangan pada garis bilangan itu dinyatakan sebagai jarak bilangan tersebut dari angka 0. Dan nilai mutlak suatu bilangan akan selalu bernilai positif. Baiklah, kita akan menentukan berapa nilai mutlak dari 4, nilai mutlak 7, nilai mutlak negatif 8, nilai mutlak negatif 10. Dengan menggunakan garis bilangan, bahwa nilai mutlak 4 itu adalah jarak antara 4 terhadap 0. Kalau kita hitung, ini adalah 1, 2, 3, 4. 4 satuan ya. Maka dengan demikian nilai mutlak 4
akan bernilai 4. Gitu ya. Akan bernilai 4. Lalu bagaimana dengan nilai mutlak 7? Dengan cara yang sama, menggunakan garis bilangan, ya. Nilai mutlak 7 adalah jarak antara 7 terhadap 0, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga nilai mutlak 7 adalah bernilai 7, ya. Bernilai 7. Kemudian bagaimana dengan nilai mutlak negatif 8? Bahwa nilai mutlak negatif 8 itu adalah jarak antara negatif 8 terhadap 0, ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan. Sehingga nilai mutlak negatif 8 akan bernilai 8. Akan bernilai 8. Kemudian nilai mutlak negatif 10 dengan cara yang sama adalah jarak antara negatif 10 ini ya, terhadap angka 0. Nilainya adalah 10. Nah, jika diperhatikan, semua nilai mutlak dari 4 contoh ini ya, ini semuanya bernilai positif. Nah, bagaimanakah definisi nilai mutlak secara matematis? Mari perhatikan ilustrasi berikut. Misal, X adalah suatu bilangan real, ya. Nah, dalam garis bilangan, misalkan ada bilangan X, di sini X-nya adalah X positif, ya. Nah, dia terletak di sebelah kanan angka 0, ya. Maka, jarak antara X ini terhadap 0 itu dinyatakan atau dapat ditulis sebagai nilai mutlak X. Nah, berapakah nilai mutlak X itu? Nilai mutlak X adalah X, ya. Demikian juga ketika di sini ada negatif X, ya. Tentu jarak negatif X terhadap angka 0 ini sama, ya. Sama dengan jarak X terhadap angka 0. Nah, jarak negatif X dengan 0 itu dapat dinyatakan dalam tanda mutlak negatif X. Nah, berapa kedua nilai mutlak ini? Nilai mutlak X dan nilai mutlak negatif X, karena jaraknya sama terhadap angka 0, tentu nilainya akan sama-sama X. Sama-sama X. Nah, dari sini kita definisikan bahwa nilai mutlak X untuk X bilangan real itu didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X ini akan memiliki dua nilai. Yang pertama, apabila X atau bilangan yang berada di dalam tanda mutlak itu adalah suatu bilangan yang positif, ya, suatu bilangan positif itu dinotasikan dengan X-nya lebih besar atau sama dengan 0, ya. Ini X-nya bertanda positif, gitu ya. Maka nilai mutlak dari nilai mutlak X ini dia akan sama dengan X. Nah, lalu bagaimana kalau bilangan di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif? Jika X-nya bernilai negatif, ya, maka nilai mutlaknya akan sama dengan negatif X. Contohnya di sini, ya. Di sini, yang berada di dalam tanda mutlak adalah negatif X. Apapun nilainya, nilai mutlak X itu akan selalu positif, ya. Sekali lagi, definisi nilai mutlak X untuk X suatu bilangan real adalah dia sendiri ketika bilangan dalam tanda mutlak itu suatu bilangan yang positif dan akan menghasilkan negatif X jika bilangan yang berada di dalam tanda mutlak itu suatu bilangan yang negatif. Kita ingat kembali definisi nilai mutlak tadi. Contoh yang pertama, berapakah nilai mutlak dari 9? Kita analisa dulu, bilangan dalam tanda mutlak ini adalah 9, ya. Kita
kita tahu 9 adalah suatu bilangan yang positif atau lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka ketika yang berada di dalam tanda mutlak itu adalah suatu bilangan yang positif, maka kita gunakan definisi yang ini ya. Maka nilai mutlak 9 nanti akan sama dengan 9 ya. Nah, lalu bagaimana nilai mutlak dari negatif 36? Coba kita analisa dulu. Ini bilangan atau angka yang berada di dalam tanda mutlak, ini suatu bilangan yang kurang dari 0 atau negatif. Maka dari definisinya kita akan menggunakan yang ini. Kenapa? Karena ini ya, yang di dalam tanda mutlak dia kurang dari 0, sehingga nanti kita gunakan negatif X ya. Sehingga nanti nilainya di sini ya, sini nanti dia akan menjadi negatif dari negatif 36 ya. Sehingga hasilnya adalah 36 ya. Walaupun angka atau bilangan di dalam tanda mutlak itu negatif, tetap hasilnya akan selalu positif ya. Sehingga agar diperoleh hasilnya positif, maka dengan menggunakan definisi ini ya, diperolehlah hasilnya positif ya. Nah, kemudian bagaimana nilai mutlak dari negatif 25? Caranya sama seperti nomor 2 ya. Kenapa? Karena kita analisa dulu, bilangan di dalam nilai mutlak adalah negatif 25, maka nanti nilai mutlaknya akan sama dengan negatif dari negatif 25. Kenapa? Karena negatif 25 itu kurang dari 0 ya, sehingga nilainya akan sama dengan 25. Lalu bagaimana dengan nilai mutlak 100? Ya, tentu nilainya akan 100 atau dia sendiri ya, karena 100 ini suatu bilangan yang positif ya. Nah, lalu bagaimana jika ada operasi hitung nilai mutlak seperti ini? Cukup mudah, langsung saja dengan menggunakan definisi nilai mutlak negatif 6. Nanti pakai ini ya, nilai mutlak negatif 6, karena negatif 6 ini kurang dari 0, maka nanti kita gunakan yang kedua, yaitu nilainya adalah negatif dari negatif 6. Ini ya. Sehingga sini adalah 6. Nah, ini langsung aja, ini 6, nilai mutlak 5 adalah 5, dikurang nilai mutlak negatif 7, caranya sama seperti ini ya. Di sini akan diperoleh 7, sehingga hasil akhirnya adalah ini 11 dikurang 7 adalah 4. Udah ya. Nah, berapakah nilai dari nilai mutlak negatif 8 dikalikan nilai mutlak 3 dikurang nilai mutlak negatif 10? Baik, sama-sama kita bahas ya. Nilai mutlak negatif 8 adalah 8. Nilai mutlak 3 adalah 3. Dan nilai mutlak 10 adalah 10. Nah, selanjutnya tinggal mencari hasilnya seperti halnya hitung bilangan biasa gitu ya. Ini perkaliannya dulu diselesaikan, yaitu 24 dikurang 10, maka hasilnya adalah 14 ya. Demikian pula untuk yang nomor 7 ini kita sederhanakan dulu, tentu operasi perkalian dulu yang diselesaikan. Ini 5 ya. Terus di sini tab ditambah menghasilkan suatu ya negatif 6 ya. Jangan lupa angka 2 dikurang ini negatif 10 ditambah 9 ya. Kita sederhanakan lagi, maka nanti akan diperoleh ini hasilnya adalah negatif 1, jangan lupa kuadrat ya, dikurang negatif 1 dalam tanda mutlak ya. Apa maknanya ini? Maknanya adalah negatif 1 kali negatif 1, dua-duanya dalam tanda mutlak, dikurang nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1, sehingga nanti di sini 1 ya, kali 1 dikurang 1, sehingga hasilnya adalah ini 1 dikurang 1, nilainya sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana sifat-sifat dari nilai mutlak? Yang pertama, ya, bahwa untuk sembarang nilai X dan Y anggota bilangan real berlaku sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari suatu bilangan negatif akan sama dengan atau min X ya, akan
akan sama dengan nilai mutlak X. Sebagai contohnya seperti ini. Nilai mutlak negatif 2, ini tentu nilainya 2. Demikian juga nilai mutlak 2 adalah 2. Sehingga dari sini diperoleh hubungan bahwa nilai mutlak negatif 2 akan sama dengan nilai mutlak 2 yang hasilnya sama-sama 2. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah nilai mutlak X itu akan sama dengan akar X kuadrat. Ya, contohnya begini. Misal, nilai mutlak 3 itu nilainya adalah 3. Ya. Akar dari 3 kuadrat itu 9, berarti akar 9 adalah 3 juga. Nah, dari sini ternyata hasilnya sama-sama 3 ya. Sehingga diperoleh hubungan nilai mutlak 3 itu akan sama dengan akar dari 3 pangkat 2 yang hasilnya sama-sama 3 ya. Kemudian yang ketiga itu adalah X kuadrat sama dengan nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ini begini ya. Misal, nilai mutlak 2 kuadrat, ini nilainya adalah 2 pangkat 2, yaitu 4 ya. Kemudian nilai mutlak negatif 2 kuadrat, nah ini kuadratnya ada di dalam, ini sama dengan nilai mutlak dari negatif 4, yang nilainya adalah 4, ya kan? Dan tadi 2 pangkat 2 nilainya 4. Nah, dari ketiga bentuk ini diperoleh hubungan dari ketiganya bahwa nilai mutlak X kuadrat akan sama dengan negatif X kuadrat dalam tanda mutlak yang nilainya sama dengan X kuadrat. Atau nilai mutlak dari contoh ini ya, 2 kuadrat ini sama dengan min 2 kuadrat ya, sama dengan 2 kuadrat yang nilainya adalah 4. Kemudian sifat yang keempat, hasil nilai mutlak X dikurang Y akan sama dengan nilai mutlak Y dikurang X ya. Oke, contohnya begini. Misal di sini X kita ambil 5 misalkan. Dan Y-nya kita misalkan 2 misalkan ya. Maka dalam hal ini 5 dikurang 2 dalam tanda mutlak ini akan sama dengan nilai mutlak 3 yang nilainya adalah 3. Kalau kita balik ya, nilai mutlak 2 dikurang 5 dia akan menghasilkan nilai mutlak negatif 3 yang nilainya adalah 3. Keduanya menghasilkan nilai yang sama yaitu 3. Sehingga dari sini diperoleh hubungan bahwa nilai mutlak 5 min 2 itu akan sama dengan nilai mutlak 2 dikurang 5 yang hasilnya sama-sama 3. Gitu ya. Kemudian sifat yang kelima ya, X kali Y dalam tanda mutlak itu sama dengan nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y. Misal kita ambil X yang lain ya, misalkan 7 gitu ya. Dan Y-nya kita misalkan 2 misalkan. Atau ya 2 ya. Maka nilai mutlak 7 dikalikan 2 ini menghasilkan nilai mutlak 14 yang nilainya adalah 14 ya. Kemudian nilai mutlak 7 dikalikan nilai mutlak 2 ini menghasilkan 7 kali 2. Hasilnya sama-sama 14. Nah, dari sini maka diperoleh hubungan bahwa nilai mutlak 7 dikali 2 ini tidak lain bisa kita pisahkan sama dengan nilai mutlak 7 dikalikan nilai mutlak 2. Gitu ya. Kemudian yang keenam ya. Nah, ini untuk X dan Y yang sama seperti nomor 5 ya. Pembagian nilai mutlak X oleh Y itu akan sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y ya. Dengan catatan Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau Y-nya 0 maka hasilnya tidak terdefinisi ya. Baik. Misalkan di sini X-nya sama, kita ambil 7 dan 2, maka nanti nilai mutlak 7 per 2, ini nilainya adalah 7 per 2 ya. Kemudian nilai mutlak 7 per nilai mutlak 2 ya, ini menghasilkan 7 per 2. Nah, dari sini diperoleh hubungan bahwa nilai mutlak 7 per 2 itu akan sama dengan nilai mutlak 7 per nilai mutlak 2
2 yang hasilnya sama-sama 7/2. Ya. Nah, nilai mutlak X ditambah Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Misal di sini kita ambil X-nya misalkan 10 misal ya. Kemudian Y-nya adalah negatif 1 misalkan. Maka di sini nilai mutlak 10 ditambah negatif 1 ini akan diperoleh berapa? Nilai mutlak 9 ya. Yang nilainya adalah 9. Kemudian nilai mutlak 10 ditambah nilai mutlak negatif 1 ini menghasilkan 10 ditambah 1 yang nilainya adalah 11. Nah, dari sini ya tampak bahwa nilai mutlak 10 ditambah negatif 1 ini hasilnya akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 10 ditambah nilai mutlak negatif 1 gitu ya. Karena jelas di sini ini tadi nilainya 9, ini 10, ya maka 9 pasti kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Kemudian sifat yang ke-8, nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Baik. Yang ke-8, misal kita ambil X-nya adalah 8 misalkan dan Y-nya adalah misalkan negatif 3 gitu ya. Maka nilai mutlak 8 dikurang nilai mutlak negatif 3 ini adalah 8 dikurang 3 yang nilainya adalah 5 gitu ya. Kemudian nilai mutlak 8 dikurang negatif 3 ini mengikuti sifat yang ke-8 ya. 8 dikurang negatif 3 ini nilainya akan sama dengan nilai mutlak berapa? 11 ya. 11 karena ini akan menjadi ditambah ya. Negatif per negatif itu positif. 8 tambah 3, 11. Nilainya adalah 11. Nah, dari sini tampak bahwa nilai mutlak 8 dikurang nilai mutlak negatif 3, itu nilainya akan kurang dari atau lebih kecil sama dengan nilai mutlak 8 dikurang negatif 3. Yang mana tadi dari perhitungan di atas ini ya. Di sini tadi diperoleh 5, luas kanannya diperoleh 11 sehingga tentu ya 5 itu kurang dari sama dengan 11. Nah, jadi ada 8 sifat ini pada nilai mutlak.